tetangga ini nggak ada A, nggak ada B, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba maki-maki kita. Babi kamu, anjing kamu. Wih, walaupun pendek kata-kata itu, saudara. Ya, maaf ya kalau saya pakai kata kasar. Babi kamu, itu berapa huruf? 8. BABI 4. KAMU 4. 8. Bayangkan, cuma 8 huruf itu bisa merubah hidup kita total hari itu. Nah, Tuhan itu berfirman berapa juta huruf, nggak berubah-berubah kita ini. Ngerti ilustrasi ini? Gablek sekali kita ini. Kalau nggak budek apalagi. Tetangga baru ngomong 8 huruf, reaksi wah. Itu tergantung orangnya loh. Betul nggak? Bisa urusan polisi gitu. Oke? Nah, kenapa kita bisa apa? Karena begitu kita dengar firman tetangga itu, kita ketemu teman, kita memperkatakan, kamu tahu nggak tadi pagi tetanggaku ngomonganku begitu. Hari itu 4 kali kita ketemu orang, 4 kali kita ngomong yang sama. Waktu kita jalan, waktu kita makan, waktu kita mandi, waktu kita berak, waktu kita mau tidur, itu merenung. Kok bisa dia mati aku babi kamu ya? Kenapa babi kamu? Babi kamu. Saudara tiap hari buat itu dalam seminggu hafal. Karena diperkatakan dan direnungkan siang dan malam lah. Betapa bodohnya kita. Nah, kita nggak pernah menggunakan itu untuk firman. Makanya firman sering kita lupakan, nggak dapat tempat dalam hati. Maaf saya dibilang ayat terakhir, ada satu ayat lagi yang terakhir betul. Saudara pernah tahu nggak kenapa Tuhan pilih Maria menjadi melahirkan juru selamat? Satu hari saya berpikir begini dari Roh Kudus. Kalau Papa di surga tidak punya syarat satu yang ada di hati Maria, maka Gabriel hari itu akan capek keliling desa. Cari gadis mana mau hamil. Ya gak ada yang mau dong. Betul nggak? Gadis bodoh pun gak mau. Karena zaman itu masih berlaku hukum. Hamil sebelum nikah diapakan? Jangan dibilang dilempari bakpao, enak dong. Lempari batu sampai mati. Nah, mengapa dari surga langsung tek ke rumah Maria, Gabriel? Nggak keliling kampung dulu. Ada yang pernah tahu nggak? Surga kenapa pilih Maria? Semua ada ayatnya. Sekarang buka Lukas 2:19. Ini betul-betul ayat terakhir ini. Yang kuat yang baca. Ini dahsyat sekali. Maka itu mujizat nggak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak mau taat. Iblis seringkali menjatuhkan, mengalahkan kita karena kita dibodohi, ditipu terus. Ayo dibaca cepat. Lukas 2:19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Iya. Ternyata ini satu-satunya alasan mengapa Papa pilih Maria. Zaman itu kan ada banyak gadis. Kok Maria yang dipilih? Ternyata Maria itu punya sikap hati yang suka menyimpan firman dan merenungkan. Yesus kan firman bukan? Maka kalau firman kita simpan di hati kita, maka kita mengandung firman dan kita melahirkan firman. Ini kebenaran itu. Simpan firman, renungkan firman, renungkan firman. Dengar apa renungkan. Jangan renungkan firman tetangga, firman pacar, firman teman, firman siapa lagi. Ingat tuh setiap hari ada ribuan firman kita dengar dari pagi kita bangun. Sekarang hebat firman bisa lewat SMS, nggak perlu didengar. Betul, sekarang orang bisa nyinggung orang pakai jempol. Betul tidak? Orang bisa maki-maki orang pakai jempol, nggak perlu pakai mulut sekarang. Apa itu? SMS. Betul. Oke, itu hati-hati. Firman apa yang kita dengar tiap hari? Saudara, maka kalau kita renungkan firman, kalau kita dengar firman, firman itu akan lahir dalam hidup kita. Sungguh kekuatan yang hebat. Kenapa Yusuf kuat? Karena firman dia pegang. Apa yang berkata dia akan jadi orang hebat. Firman. Jadi semuanya itu karena firman dalam hidup ini. Kalau firman itu kita pegang, kita simpan, renungkan, lama-lama pasti hafal. Hebat sekali kalau kita lihat hidup Maria. Ketika dia sudah dijelaskan oleh Gabriel, begini kamu akan mengandung. Lalu Maria jawabnya enak, jadilah padaku seperti yang kau katakan karena aku ini hambamu. Wah, itu artinya mati itu. Kalau dia ngomong seperti itu.
Oke, saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi yang menarik sekali. Saya dapatin beberapa tahun yang lalu. Ini di sebuah desa, tidak ada listrik. Nah, orang ini agak gemuk badannya, lebih gemuk dari Pak Alan. Ya, gemuk. Dia itu penjual kayu. Nah, kalau dia pulang dari jual kayu, dia biasanya itu sore. Nah, hari itu dia tahu bahwa dia mau pulang agak malam karena ada urusan di kota. Lalu dia bawa bukan pelita tapi obor. Masih ingatnya orang desa ya, obor itu ya, obor. Ternyata dia salah perhitungan. Walaupun dia sudah hafal dari desa ke kota, itu jalan desa walaupun di hutan dia sudah hafal karena puluhan tahun dia lewat. Tapi malam itu dia salah perhitungan, ternyata obornya mati sebelum dia sampai di rumah. Walaupun dia hafal, dia tetap takut juga. Aduh, gelap nih. Pelan-pelan dia jalan, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia terperosok. Nah, dia itu orang Kristen. Begitu terperosok, dia berteriak, "Tuhan tolong!" Nggak tahu bagaimana tangannya bisa meraih sesuatu. Dia rasa ini akar pohon. Nah, karena dia sadar dia gemuk, berapa kuat akar ini megang dia. Nah, dia nggak bisa lihat ke bawah, berapa dalam jurang ini. Lalu dia berdoa, "Tuhan tolong." Nah, Tuhan dengar doanya. Terus Tuhan kirim malaikat. Tapi Tuhan lucu, Tuhan kirim malaikat kecil. Terbang-terbang begitu. Dia marah-marah lagi, "Tuhan, saya ini gemuk, kenapa kirim malaikat kecil? Mana bisa diangkat saya?" Nah, untung malaikatnya nggak suka tersinggung kayak kita. Kalau dia kayak kita, dia ya udah aku balik pulang. Terus malaikatnya bilang, "Aku memang tidak disuruh untuk menolong kamu. Tapi aku disuruh menyampaikan firman ini kepada kamu." "Firman apa? Aku mau jatuh ini." "Ya sabar dulu, jangan teriak-teriak. Tuhan bilang, lepaskan peganganmu, maka Tuhan akan menopang kamu." "Gak bisa, ini jurang. Nanti aku mati nanti ini." Wah, ngotot lagi, "Balik kamu, panggil yang lebih gede malaikatnya supaya aku diangkat." Wah, dia ngajari, "Aku nggak disuruh itu." Jadi kenyataannya ternyata malaikat lebih taat dari kita. Bahkan kalau kita belajar, binatang itu jauh lebih taat dari kita. Betul tidak? Binatang itu taatnya luar biasa. Kalau mereka jamnya tidur, sudah makan ya tidur, nggak pusing. Bahkan binatang itu tahu musim kawin, betul nggak? Loh ya atau tidak? Semua binatang ada musim kawinnya. Kita ini kurang ajar, nggak tahu musim kawin. Loh betul? Maka itu ketika saya membaca di Kidung Agung 2, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang dan rusa betina di padang." Wih, nggak enak sekali firman ini. Gereja disumpahi demi binatang. Ketika saya belajar hal ini, binatang itu tahu diri. Musim kawinnya kapan dia tahu. Yang lebih hebat lagi, jangan tersinggung. Nggak ada binatang pakai celana di alam bebas. Kok nggak amin? Bayangkan mereka itu telanjang bulat, tapi nggak pernah terangsang itu. Amin kan cepat. Kita ini pakai celana masih kurang ajar juga. Yang ketiga, ini lebih hebat lagi. Kita harus tahu. Jadi waktu saya baca Kidung Agung 2, saya tuh tersinggung. Waktu tersinggung Tuhan tunjukkan itu. Oh, pantas dia nyumpai kita demi binatang. Yang ketiga luar biasa. Binatang itu tahu spesiesnya. Maka itu nggak mungkin ada sapi birahi dengan kuda. Itu nggak ada. Kita nggak pernah ketemu bebek kawin dengan ayam. Nggak akan ada. Ngerti ayat ini? Coba jawab. Nah, jadi kita ini harus tahu juga spesies kita. Ngerti kata itu? Yang satu roh, satu iman. Kalau kawin jangan sembarangan. Jadi betul firman itu berkata, "Kusumpahi kamu demi kijang dan rusa betina di padang." Ampun Tuhan, karena kita ini kurang ajar. Jadi binatang itu jauh lebih taat daripada kita. Karena nurutnya pada Tuhan luar biasa. Kalau gerhana matahari juga akan lebih hebat itu. Ya, gerhana matahari siang, pagi mereka baru bangun, siang sudah tidur lagi dengan gelap. Baru tidur lagi, bangun lagi karena siang lagi. Mereka nurut, nggak protes. Loh, kenapa jamnya begini? Enggak. Saya kembali pada orang gemuk. Sekarang kira dia marah-marah, ya udah malaikatnya pulang. Karena nggak disuruh ngangkat kok, suruh ngelepasin. Dia takut. Dia begitu ngantuk dia bangun lagi. Begitu ngantuk dia bangun lagi, takut jatuh. Akhirnya harapannya cuma satu, dia tunggu pagi. Ya tapi nggak ada siapa-siapa, dia ternyata pun nggak ada nolong. Begitu fajar mulai nyingsing, dia mulai ada harapan. Tuhan terima kasih. Nah begitu cahaya nyerangi dia marah-marah lagi. Ternyata jaraknya cuma 5 cm dari kakinya, itu bukan jurang.
Ngerti ilustrasi itu? Tetangga ini nggak ada A, nggak ada B, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba